Dan pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama analis Mega Capital Indonesia. Ya, mengakhiri tren penguatan, IHSG ditutup melemah meninggalkan level 6.100. Untuk membahas bagaimana prospek IHSG di bulan September ini, kita telah bersama Lianto Sudarso, Investment Specialist Mega Capital Indonesia. Pak Yanto, selamat sore. Selamat sore, Pak Patricia. Baik, Pak Yanto, kalau kita lihat pergerakan indeks kita nampaknya sudah meninggalkan level 6.100. Pak Yanto, apa yang menjadi pemicunya? Kenapa kemudian indeks kita bergerak di zona merah hari ini? Ya, saya rasa pertama-tama IHSG ini masih harus berfluktuasi di antara sekitar 6.050 sampai 6.150 ya, dan di mana hari ini kan sekitar 6.100-an. Nah, ini pertama-tama saya rasa adalah karena minimnya sentimen positif dari dalam negeri setelah kemarin mereka sempat market sempat ada fase bullish setelah Jerome Powell ternyata menunda isu tentang penarikan likuiditas atau taper off. Nah, selain itu hari ini juga ada dua data, di mana yang pertama adalah inflasi ya. Kalau kita lihat hari ini inflasi memang kalau kita lihat secara numbers aja itu cenderung masih rendah ya, belum bisa menunjukkan bahwa adanya daya konsumsi masyarakat yang cukup menguat di sana. Nah, tapi perlu kita lihat bahwa angka 1,59% ini di bulan Agustus itu sebenarnya sudah lebih bagus daripada 3 bulan yang terakhir. Nah, itu ada tanda-tanda bahwa sebenarnya ada picking up, tapi belum memang sesuai harapan gitu. Nah, yang kedua, saya rasa yang membuat IHSG atau investor lebih kecewa ini adalah tentang PMI kita, di mana kalau kita tahu memang bulan lalu kita karena banyak PPKM-nya kita itu berada di fase zona kontraksi 40. Nah, tapi kali ini bulan Agustus ini kita hanya 43,7 yang artinya masih di zona kontraksi. Nah, itu saya rasa juga yang menjadi pemberat sektor IHSG untuk hari ini. Begitu saya rasa. Artinya memang masih minim sentimen positif sehingga indeks kita kemudian bergerak di zona merah pada hari ini, kemudian ditutup juga di teritori negatif. Oke, Pak Yanto, kemudian bagaimana sebetulnya prospek IHSG di bulan September ini, Pak Yanto, dengan adanya sentimen-sentimen tadi, kemudian juga perpanjangan PPKM juga, meskipun memang mungkin ada pelonggaran sedikit, tapi seperti apa prospeknya? Apakah bisa dibilang kalau mungkin di bulan September ini akan dipenuhi dengan aksi profit taking mungkin, atau seperti apa? Oke, kalau menurut saya sekarang ini kita investor tidak bisa melihat IHSG secara overall. Mungkin kita lebih cocoknya itu melihat per sektor atau bahkan per emiten, ceritanya tuh masing-masing bagaimana. Karena kita tahu bahwa walaupun IHSG seperti ini masih ada saja fund manager yang bisa outperform IHSG. Nah, bagaimana mereka bisa melakukan itu ya karena mereka memilih saham-saham yang memang ada ceritanya gitu loh, ada prospeknya ke depan. Nah, dan yang cukup menarik di bulan September ini kita diwarnai banyak sekali aksi korporasi, terutama banyaknya right issue, dan kita tahu salah satu right issue terbesar adalah Bank BRI untuk bulan ini. Nah, kalau pesan saya adalah kalau ada cerita right issue dan itu right issue-nya untuk modal ekspansi, untuk prospek yang lebih bagus ke depannya, saya rasa itu akan menjadi satu sentimen di mana kita harusnya melirik saham tersebut. Nah, jadi intinya sekali lagi di sini kita melihat aksi korporasi tersebut dan kita akan lihat dari prospek ke depannya itu mereka gunakan untuk apa, untuk right issue tersebut. Nah, manfaatkanlah momen-momen corporate yang melakukan ini ya, aksi-aksi seperti ini. Begitu saya rasa. Jadi sebetulnya seperti apa pengaruh aksi-aksi korporasi tadi, Pak Lianto? Mungkin dari sisi pembagian dividen mungkin atau misalnya right issue, sebetulnya bagaimana ini kemudian mempengaruhi selera dari investor? Oke, kalau mungkin dari pembagian dividen saya rasa tidak terlalu signifikan karena pembagian dividennya pun mungkin yang untuk melihat harga sahamnya sekarang dividen yield-nya yang diberikan juga tidak cukup menarik. Tapi yang menarik saya tahu beberapa bank itu kalau misalnya mereka sudah melakukan right issue ya, itu valuasinya itu jadi lebih murah. Nah, kalau valuasinya lebih murah, otomatis itu kan adalah titik di mana investor mau masuk kembali ke saham-saham bank itu. Terutama kalau kita tahu bahwa OJK
kemarin itu kan sudah mengeluarkan peraturan baru ya untuk klasifikasi bank yang baru ya. Kalau dulu buku 1 sampai buku 4, ya sekarang udah ada peraturan baru. Nah, di sini kita lihat bank-bank kecil ini masih ada potensi yang nantinya mungkin mau digital dan lain sebagainya. Ya either menambah modalnya dengan right issue atau merger begitu. Nah, kita bisa manfaatkan momentum-momentum ini sebagai investor yang ada di bursa begitu. Kalau untuk BCA mungkin Pak Yanto dengan prospeknya seperti apa, kemudian juga rekomendasinya dengan adanya rencana stock split? Oh, kalau BCA ini kan stock split ya, karena tadi kita bahas tentang right issue. Nah, kalau stock split ini sebenarnya hanya menambah jumlah saham, jumlah saham yang beredar yang ada di pasar. Nah, tapi sekali lagi, ya intinya stock split ini hanya membuat saham Bank BCA atau saham tersebut lebih bahasanya affordable atau bisa lebih dibeli oleh investor retail lagi begitu atau lebih liquid di pasar. Nah, tapi sekali lagi menurut saya mereka ini tidak akan merubah valuasinya walaupun harganya secara nominal itu seakan-akan lebih murah. Tapi secara investor kan harusnya masuk atau beli satu saham atau tidak, bukan berdasarkan dari harga saham nominalnya, tapi berdasarkan valuasinya. Gitu sih. Jadi saya rasa untuk view-nya untuk Bank BCA ya masih akan sama seperti yang dulu-dulu ya, punya pendapat yang beda-beda, tapi itu tidak akan merubah nilai valuasinya. Begitu. Berarti rekomendasi Anda seperti apa untuk BCA itu sendiri? Kalau saya untuk sekarang ini menurut saya kalau Bank BCA ini masih cukup menarik ya untuk di-collect. Walaupun kalau kita ngomong potensi upside, kalau kita mencari double digit return, sepertinya mungkin ya agak challenging di bank tersebut ya, karena memang market cap-nya yang besar. Tapi harus diingat, kalau IHSG mau meluncur di atas 6.200 atau ke 63 atau bahkan 65, IHSG akan memerlukan bank-bank saham perbankan ini untuk naik ke sana. Begitu. Oke. Ya, jadi kita beli hanya sebagai market cap leader aja sih sebenarnya. Oke, baik. Kemudian bagaimana terkait dengan prospek saham industri dasar dan juga manufaktur, Pak Lianto, di September ini kira-kira pergerakannya akan seperti apa? Oke, ya kan nilai karena memang PMI kita kan yang sebelumnya memang masih di zona kontraksi. Tapi kita lihat sekarang ini, saya rasa nasib industri tersebut tergantung dari tingkat ini ya corona ya yang ada di dalam negeri kita. Tapi kalau kita lihat sekarang kan kita sudah mulai konsisten turun, angka penyebaran juga udah mulai di bawah 10.000 begitu ya. Nah, kalau ini bisa sustainable dan tidak ada interupsi lagi nanti, nah saya rasa harusnya sektor-sektor tersebut akan juga memiliki prospek yang lebih cerah. Nggak hanya itu, bahkan prospek-prospek yang berkaitan dengan mungkin purchasing power dan juga konsumsi akan memiliki prospek yang lebih cerah. Dengan asumsi pemerintah tidak menaikkan lagi level daruratnya ya. Kan kita tahu bahwa kota-kota besar ini udah di level PPKM 3. Nah, jangan sampai nanti dinaikkan lagi ke level PPKM 4 begitu. Oke, kita tunggu nanti seperti apa kebijakan dari pemerintah nanti terkait dengan PPKM ini. Kemudian Pak Lianto, rekomendasi investasi untuk September ini seperti apa bagi investor? Apakah mungkin trading atau mungkin aggressive buy? Saham-saham apa yang bisa kita hold ataupun kita buy on weakness? Oke, kalau saya rasa saham-saham yang mungkin kalau investor yang tidak begitu suka goncangan ya, ingin lebih aman, saya rasa saham-saham sektor telekomunikasi masih menarik pada saat ini ya. Seperti contohnya saham Excel. Kalau kita perhatikan, walaupun IHSG berhari-hari ini dia sedikit sideways atau bahkan melemah, hari ini pun dia berhasil menutup di zona kuning, begitu. Nah, itu satu. Terlebih lagi, Excel ini kan juga banyak ceritanya ya, dari aksi potensi merger dan lainnya. Dan yang paling penting, di industri telekomunikasinya sendiri itu, mereka itu getting better, ya. Persaingan harga sudah tidak seperti tahun lalu lagi. Nah, itu satu. Nah, kalau misalnya mungkin investor yang mau mencari small cap, ya mungkin saya bisa sarankan adalah saham IPCC ya, karena kita tahu bahwa pemerintah sudah ada rencana untuk menyatukan mereka semua menjadi Pelindo Bersatu, ya, yang mungkin nanti eksekusinya di bulan
akhir September atau awal Oktober. Nah, itu bisa dimanfaatkan juga momen-momen ini oleh investor. Begitu. Oke, Pak Lianto, terakhir untuk prediksi Anda terkait dengan pergerakan indeks harga saham gabungan pada besok hari akan seperti apa? Sekaligus juga rekomendasi dari Anda. Ya, karena hari ini udah tentu. Nah, sekali lagi big range-nya IHSG itu selalu sekarang ini kalau kita lihat sekitar 6.050 sampai 6.150. Ya. Jadi kalau 6.050 tembus, ya berarti kita harus hati-hati di arah sekitar 5.950 sampai 6.000 begitu. Nah, tapi kalau tahan, let's say IHSG besok rebound, ya dia akan lagi mencoba lagi untuk menembus, apakah bisa menembus ke level 6.150 atau tidak. Seperti itu, saya rasa. Jadi rekomendasi saya masih sama, pantau sahamnya itu berdasarkan ceritanya masing-masing. Jangan melihat IHSG secara keseluruhannya, gitu. Tapi kita harus lebih, ngomongnya bahasanya itu cherry picking ya, atau memilih langsung dari sahamnya langsung itu ada cerita apa, valuasinya kalau masih menarik kita ambil dari sana. Begitu. Oke, artinya jangan lihat secara keseluruhan, tapi lihat mungkin per sektor mungkin ya, atau per saham dari emiten itu sendiri. Yes. Jangan hanya kemudian terpaku dengan pergerakan indeks harga saham gabungan itu sendiri. Terima kasih Pak Lianto Sudarso, investment spesialis Mega Capital Indonesia, sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Salam sehat selalu, Pak Lianto. Terima kasih, selamat sore.